Oke, selamat siang mahasiswa semuanya. Mari kita awali pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Hari ini kita akan mengulik terkait dengan inovasi pembelajaran dari aspek bahan ajar ya. Pengantar dulu ya. Jadi bahan ajar itu banyak ragamnya ya. Ada LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Itu juga bahan ajar ya. Ada modul, ya termasuk yang elektronik modul ya, kemudian ada booklet, kemudian ada apa lagi teman-teman, ya modul praktikum termasuk ya, teman-teman kan mahasiswa biologi ya, ada modul praktikum, ada LKPD. Nah kalau LKPD itu cenderung satu tema ya, tapi kalau modul itu biasanya isinya banyak tema riset, tema-tema kegiatan laboratorium ya, dari praktikum A sampai Z begitu ya, itu modul ya. Nah, kalau LKPD itu teman-teman bisa menyusun satu tema aja itu udah LKPD gitu. Misalnya tentang eh, genetika, tentang perubahan lingkungan misalnya, kemudian tentang eh, keanekaragaman hayati misalnya, itu satu tema aja bisa. Nggak usah modul. Nah, jadi maksud tadi ada modul praktikum ya, praktikum yang banyak tema itu. Ada lagi dengan modul pembelajaran yang lain misalnya modul yang mengangkat satu tema terkait biodiversitas misalnya atau mungkin perubahan lingkungan lah yang mudah dipahami aja. Nah itu dia punya karakteristik ya. Kalau inovasi kan biasanya punya karakteristik. Nah seorang penyusun bahan ajar itu biasanya dia bisa menambahkan sebuah fenomena yang sifatnya kontekstual misalnya ya. Eh, Kontekstual kemudian eh, punya karakteristik misalnya dia berorientasi pada kearifan lokal atau local wisdom, kemudian eh, etnoscience misalnya. Nah, itu punya karakteristik modulnya tuh. Nah, eh, bisa dikatakan itu punya nilai inovasi ya. Jadi selama ini kan bahan ajar yang Anda temui misalnya eh, kurang menarik misalnya karena mungkin kurang kontekstual dengan kehidupan siswa hari ini ya. Ya, nah, bagaimana Anda menyusun sebuah bahan ajar yang lebih kontekstual ya terkait dengan kehidupan sehari-hari siswa, depan sehari-hari ya. Oke, teman-teman, eh, hari ini presentasi ya, dua orang dulu. Siapa yang relawan yang mau presentasi? Di sini ada, hmm, ini nggak ada kameranya semua ya HP-nya ini ya. Oke, Salwa ada nggak Salwa? Halo Salwa. Ada Bapak. Oke, siap untuk presentasi? Iya Bapak. Oke, maka setelah Salwa, kemudian yang kedua, hmm, Sabrina, ada nggak Sabrina? Hadir Sabrina. Bapak. Oke, sok Sabrina sama Salwa, silakan presentasi. Bisa dimulai ya.
Teman-teman, apa share screen-nya udah kelihatan? Sudah, Sabrina. Sudah. Oke, mungkin langsung aja untuk hasil review dari artikel jurnal mengenai bahan ajar. Yang pertama itu ada dari Anggriani SP Jufri DKK tahun 2022 mengenai pengembangan materi ajar atau bahan ajar berbasis video kreatif biologi pada materi sistem ekskresi untuk siswa kelas 10 SMA, Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan volume 7 1. Adapun isinya, penerapan bahan ajar video kreatif dalam pembelajaran ini menawarkan berbagai keuntungan. Video lebih menarik bagi siswa dibandingkan buku teks sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa. Sifat audiovisual video membantu siswa memahami konsep dengan lebih baik dan memungkinkan pengulangan materi hingga paham. Selanjutnya, materi yang dipilih dalam penelitian jurnal ini adalah sistem ekskresi. Alasannya itu karena masih terbatasnya penelitian mengenai produk bahan ajar dalam konteks ini. Untuk langkah-langkah penerapannya itu dimulai dengan mendefinisikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan diajarkan, kemudian diikuti dengan merancang konten video yang terstruktur. Selanjutnya, video dikembangkan menggunakan aplikasi seperti Canva untuk mendesain animaker atau animasi, serta diedit dengan CapCut. Terakhir, evaluasi dilakukan untuk memastikan kelayakan dan efektivitas bahan ajar yang dihasilkan. Untuk variabel yang diteliti dalam jurnal ini adalah uh, validasi ahli materi, validasi ahli media, dan uji kepraktisan bahan ajar video kreatif. Validasi ahli materi menilai kesesuaian konten dengan kurikulum, sedangkan validasi ahli media menilai aspek desain video, dan uji kepraktisan mengevaluasi efektivitas penggunaan bahan ajar oleh siswa. Untuk melatih variabel-variabel tersebut, dapat dilakukan pelatihan bagi guru dan siswa, serta pengumpulan umpan balik setelah penggunaan bahan ajar. Adapun kebaruan dari penelitian jurnal ini adalah terletak pada pengembangan bahan ajar berbasis video kreatif untuk materi biologi tentang sistem ekspresi yang belum banyak diteliti sebelumnya. Penelitian ini menggunakan model seni di Tadi kita lihat kan bagaimana penampilan Firda juga Kayla karena partisipasi tahun-tahun. Tadi Firda sudah memberikan satu layar. Selanjutnya ada jurnal dari Destiara M 2020 mengenai efektivitas bahan ajar berbasis potensi lokal pada materi Piskes terhadap hasil belajar. Jurnal Bioedukatia. Nah, untuk penerapan bahan ajar berbasis potensi lokal penting karena dapat memperkaya materi pembelajaran dengan memanfaatkan kekayaan yang ada di sekitar siswa. Hal ini berfungsi sebagai media fasilitator antara guru dan siswa untuk memahami materi lebih mendalam. Untuk selanjutnya, materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah materi Piskes sebagai bahan ajar berbasis potensi lokal penting karena jenis-jenis ikan yang ada di lingkungan sekitar, siswa dapat lebih mudah dipahami dan dikenali. Hal ini membantu siswa untuk mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman yang nyata mereka, sehingga peningkatan pemahaman konsep vertebrata khusus pada submateri Piskes. Selanjutnya, langkah-langkah penerapan bahan ajar berbasis potensi lokal dimulai dengan mengidentifikasi potensi lokal di sekitar siswa seperti jenis ikan. Selanjutnya, pada bahan dikembangkan berdasarkan potensi tersebut dan divalidasi untuk memastikan kualitasnya. Setelah itu, dilakukan uji coba di kelas untuk mengevaluasi efektivitas dalam meningkatkan pemahaman siswa. Proses diakhiri dengan evaluasi hasil belajar dan refleksi untuk perbaikan. Untuk variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah meningkatkan hasil belajar siswa dalam pemahaman konsep, berpikir kritis, dan aplikasi materi. Strategi yang efektif meliputi penggunaan bahan ajar berbasis potensi lokal untuk motivasi, metode pembelajaran aktif, diskusi, atau praktis untuk pemahaman mendalam. Selanjutnya, evaluasi berkelanjutan dengan pretest dan diakhiri dengan posttest untuk mengukur kemajuan dan umpan balik konstruksi untuk mengukur kemajuan dan umpan balik konstruktif untuk perbaikan. Selanjutnya,
Untuk kebaruannya, penelitian ini inovasi karena menggunakan bahan ajar berbasis potensi lokal, yaitu jenis ikan di Panjaratan, Kalimantan Selatan. Pendekatan ini terbukti efektif meningkatkan pemahaman siswa dengan guide rata-rata 0,75 menunjukkan peningkatan signifikan. Untuk jurnal selanjutnya ada dari Muswita M. DKK tahun 2021 mengenai efektivitas media buklet terhadap pengetahuan jenis tumbuhan paku pada mahasiswa program studi pendidikan biologi. Untuk menerapkan bahan ajar buklet memiliki beberapa keuntungan, antara lain untuk dapat menyampaikan materi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Buklet mengandung teks dan gambar yang dapat meningkatkan pemahaman dan gairah belajar, serta digunakan kapan saja dan tanpa memerlukan listrik, sehingga lebih fleksibel dan bisa dibawa kemana-mana. Untuk materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah jenis tumbuhan paku. Alasan pemilihan materi ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas media buklet dalam peningkatan pengetahuan mahasiswa program studi pendidikan biologi mengenai taksonomi tumbuhan, khususnya tumbuhan paku, yang merupakan bagian penting dalam pembelajaran biologi. Adapun untuk langkah-langkah penerapannya, ini yang pertama itu persiapan materi tentang jenis tumbuhan paku diikuti dengan pembuatan buklet yang menarik. Kemudian dibagi kelompok, ada kelas eksperimen menggunakan buklet dan kelas kontrol yang mengikuti metode konvensional. Kemudian pretest dilakukan untuk mengukur pengetahuan awal. Kemudian pembelajaran dilaksanakan setelah itu. Setelah itu, post-test dilakukan untuk mengukur peningkatan pemahaman. Hasil pretest dan post-test dianalisis untuk menghitung nilai gain yang menunjukkan efektivitas penggunaan buklet. Umpan balik diberikan berdasarkan hasil post-test untuk memperbaiki pemahaman mahasiswa. Kemudian variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah hasil belajar mahasiswa yang diukur melalui pretest dan post-test. Untuk melatih variabel ini, peneliti menerapkan media pembelajaran buklet yang efektif pada kelompok eksperimen. Hasil belajar mahasiswa diukur dan dibandingkan antara kelompok eksperimen yang menggunakan buklet dan kelompok kontrol yang tidak menggunakan buklet. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran buklet dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa yang terlihat dari peningkatan nilai post-test di kelompok eksperimen dibandingkan dengan kelompok kontrol. Untuk kebaruannya sendiri, dari penelitian ini tuh terletak pada penggunaan media buklet yang dirancang khusus untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang jenis tumbuhan paku yang merupakan topik yang kurang umum dalam pembelajaran biologi. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas buklet sebagai alat bantu pembelajaran dengan membandingkan hasil belajar mahasiswa di kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian ada Juna dari Sunariati, DKK. Untuk tahun ini, tahun 2023, menerapkan bahan ajar materi angiospermae berbasis etnobotani penting karena dapat meningkatkan hasil belajar dan sikap ilmiah peserta didik. Pembelajaran yang berbasis pada potensi lokal memungkinkan siswa untuk mendapatkan pengalaman langsung yang dapat memperkuat ingatan dan pemahaman mereka tentang materi yang diajarkan. Materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah angiospermae yang berfokus pada potensi lokal dan kegiatan praktikum. Alasan pemilihan materi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman konsep dan sikap ilmiah siswa dalam mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Adapun langkah-langkahnya, ini bahan ajar materi angiospermae berbasis etnobotani dimulai dengan merumuskan judul yang sesuai dan menetapkan kompetensi pembelajaran. Kemudian materi pokok disusun mencakup 6 sub materi terkait potensi lokal seperti pengertian, ciri-ciri angiospermae. Kemudian informasi pendukung disediakan untuk menambah wawasan siswa. Selanjutnya ada latihan-latihan yang disusun untuk mengasah pengetahuan melalui pengamatan langsung. Kemudian petunjuk kerja disiapkan sebagai panduan dalam kegiatan pembelajaran, termasuk prosedur dan kolom pengamatan. Terakhir ada evaluasi yang dilakukan untuk mengukur pemahaman siswa dan efektivitas bahan ajar. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Selanjutnya untuk variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah pemahaman konsep dan sikap ilmiah siswa terhadap materi angiospermae.
Cara melatihnya dilakukan melalui pengembangan bahan ajar berbasis etnobotani yang mencakup penyusunan materi pokok, informasi pendukung, dan latihan-latihan yang melibatkan pengamatan langsung. Selain itu, evaluasi dilakukan untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa menggunakan pretest dan post-test untuk menganalisis belajar. Dan untuk kebaruan dari penelitian ini terletak pada pengembangan bahan ajar materi angiospermae yang berbasis etnobotani yang mengaitkan konsep-konsep biologi dengan potensi lokal yang dapat ditemukan di lingkungan sekitar siswa. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan dilakukan sekitar siswa. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa, tetapi juga meningkatkan sikap ilmiah mereka melalui pengalaman langsung di alam. Untuk selanjutnya ada dari Mardiana DKK tahun 2019, ini mengenai analisis kebutuhan siswa di SMA Negeri 3 Bolo terhadap bahan ajar bergambar pada materi pelantai. Untuk kepentingannya sendiri, ini menerapkan bahan ajar bergambar pada materi pelantai sangat penting untuk meningkatkan pemahaman siswa. Penelitian ini menunjukkan bahwa 75% siswa di SMA Negeri Bolo merasa membutuhkan bahan ajar bergambar untuk membuat pembelajaran biologi lebih bermakna dan menyenangkan. Selain itu, hampir 80% siswa menginginkan bahan ajar alternatif yang lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Ini sama untuk materi yang dipilih dalam penelitian tersebut adalah materi ekologi. Alasannya kenapa? Alasan pemilihan materi ini adalah karena ekologi merupakan topik yang relevan dan penting dalam konteks pembelajaran biologi, serta dapat membantu siswa memahami interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi edutainment dengan model pembelajaran good investigation diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam hasil belajar. Adapun langkah-langkah penerapan ini ada bahan ajar bergambar pelantai dimulai dengan mengidentifikasi preferensi siswa melalui angket atau wawancara, kemudian memilih gambar yang relevan dengan gambar dan materi serta struktur tumbuhan. Kemudian gambar-gambar tersebut diintegrasikan ke dalam rencana pembelajaran sebagai alat bantu visual. Terakhir dilakukan evaluasi untuk menilai efektivitas penggunaan bahan ajar bergambar tersebut. Kemudian untuk variabel penelitian ini berfokus pada efektivitas bahan ajar bergambar untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang materi pelantai. Variabel ini dilatih dengan mengembangkan bahan ajar bergambar yang menarik dan relevan, mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran sebagai alat bantu visual. Untuk kebaruannya sendiri, penelitian ini terletak pada pengembangan bahan ajar bergambar yang lebih spesifik untuk materi pelantai, memenuhi kebutuhan siswa SMA Negeri 3 Bolo dengan bahan ajar alternatif yang menarik dengan visualisasi yang tepat. Bahan ajar ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman minat belajar siswa sekaligus menerapkan pendekatan inovatif dalam pendidikan biologi. Untuk jurnal selanjutnya ada dari Damayanti FR DKK tahun 2022. Adapun pengembangan ini adalah untuk menerapkan pengembangan e-booklet penting karena dapat menjadikan buku sebagai bahan ajar yang menarik, sehingga mendorong peserta didik untuk membaca dan memiliki buku. E-booklet juga membantu siswa memahami materi seperti jenis-jenis jamur makroskopis dan cara yang lebih praktis dan efisien. Selain itu, e-booklet dapat digunakan sebagai bahan ajar pembelajaran mandiri dan menstimulasi kemampuan kognitif peserta didik. Selanjutnya, materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah jenis-jenis jamur makroskopis. Alasan pemilihannya itu untuk mengembangkan e-booklet yang dapat membantu siswa memahami materi yang lebih praktis dan efisien, serta memberikan contoh yang nyata dari sekitar yang dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa terhadap materi tersebut. Adapun untuk langkah-langkahnya, itu dimulai dengan analisis kebutuhan siswa terlebih dahulu, diikuti dengan penyusunan konten menarik dengan multimedia, kemudian e-booklet diuji validasi oleh para ahli, diperbaiki berdasarkan masukan, dan diuji coba oleh siswa. Setelah itu, e-booklet diimplementasikan dalam pembelajaran dan dievaluasi secara berkala untuk memperbaiki berkelanjutan. Untuk variabel tersendiri yang diteliti dalam penelitian ini adalah
pemahaman dan adapun untuk variabel yang diteliti ini adalah pemahaman dan minat baca siswa terhadap materi jamur makroskopis melalui e-booklet. Variabel ini dilatih dengan memberikan akses e-booklet sebagai bahan ajar interaktif, mendorong pembelajaran mandiri, dan mengadakan diskusi kelas, serta melakukan uji coba dan evaluasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa dan minat baca mereka terhadap biologi. Adapun untuk kebaruannya, dari penelitian ini terletak pada pengembangan e-booklet yang spesifik mengenai jenis-jenis jamur makroskopis yang ditemukan di Taman Buah Lokal Kawasan Mangrove Rambai Center. Penelitian ini tidak hanya menyajikan informasi tentang jamur makroskopis, tetapi juga mengintegrasikan gambar dan multimedia yang relevan untuk pemahaman siswa. Seperti itu. Untuk jurnal selanjutnya ada Jari Utami DT DKK tahun 2023. Penelitian ini tuh menganalisis bahan ajar biologi SMA terkait SDGs untuk mengevaluasi sejauh mana isu-isu global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial diintegrasikan dengan tujuan mendidik siswa menjadi agen perubahan yang sadar akan keberlanjutan. Untuk selanjutnya, materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi biologi kelas 10. Pada semua materi, penelitian ini menganalisis berbagai aspek dari bahan ajar tersebut, termasuk bab, subbab, paragraf, kalimat yang terdapat di dalamnya. Alasan pemilihan materi ini adalah karena bahan ajar biologi merupakan sumber pengetahuan dasar bagi siswa untuk memahami prinsip-prinsip kehidupan. Dengan menganalisis bahan ajar ini diharapkan dapat diketahui sejauh mana integrasi muatan SDGs dalam pendidikan, sehingga dapat mendidik generasi mendatang menjadi agen perubahan untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis bahan ajar biologi untuk menilai integrasi langkah-langkah yang meliputi pengumpulan bahan ajar, analisis struktur muatan SDGs, kategorisasi konten, analisis data, penyusunan laporan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas bahan ajar untuk pendidikan berkelanjutan. Selanjutnya, dalam analisis bahan ajar biologi SMA ini, variabel yang ditelitinya itu ditinjau dari muatan Sustainable Development Goals atau SDGs. Terdapat beberapa variabel yang diteliti. Pertama, muatan SDGs-nya, yaitu sejauh mana bahan ajar mencakup isu-isu terkait SDGs. Yang kedua, struktur bahan ajar yang mencakup analisis terhadap bab, subbab, paragraf, kalimat untuk memahami konten yang disajikan. Untuk melatih variabel-variabel ini dapat dilakukan melalui pelatihan guru untuk memahami, mengintegrasikan muatan SDGs yang dalam pengajaran, mengembangkan kurikulum, mengedepankan isu-isu SDGs, serta evaluasi umpan balik terhadap bahan ajar yang ada. Adapun kebaruan dari penelitian ini adalah terletak pada analisis mendalam terhadap bahan ajar biologi SMA kelas 10 yang ditinjau dari muatan Sustainable Development Goals SDGs. Penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi keberadaan muatan SDGs dalam bahan ajar, tetapi juga mengevaluasi struktur konten secara sistematis, termasuk bab, subbab, paragraf, dan kalimat yang relevan. Untuk selanjutnya ada jurnal dari Lavua DKK tahun 2024. Yang pertama ini tentang pengembangan media ensiklopedia sebagai bahan ajar biologi yang sangat penting untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep biologi yang kompleks. Ensiklopedia menyajikan materi secara komprehensif dan struktural. Selain itu, banyak sekolah yang masih kekurangan bahan ajar yang berkualitas. Media pembelajaran mereka juga menjadi faktor penting karena ensiklopedia dapat menyajikan informasi dengan gambar dan penjelasan yang lengkap. Adapun materi yang dipilih itu adalah ekosistem hutan mangrove. Untuk alasannya sendiri adalah pemilihan materi ini didasarkan pada pentingnya ekosistem hutan mangrove dalam konteks pendidikan biologi, serta relevansinya dengan kurikulum yang ada. Hutan mangrove memiliki peran ekologis yang signifikan, termasuk sebagai habitat bagi berbagai spesies, perlindungan garis pantai, dan kontribusi terhadap keseimbangan ekosistem. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapannya adalah pengembangan media ensiklopedia biologi melibatkan beberapa tahapan penting, dimulai dengan
pendefinisian materi yang relevan dengan kurikulum, diikuti pengumpulan komponen seperti gambar dan teks, selanjutnya perencanaan desain yang menarik dan penyusunan materi serta terstruktur dilakukan. Setelah itu, ensiklopedia diperiksa dan divalidasi oleh para ahli. Tahap akhirnya adalah penyusunan akhir berdasarkan umpan balik sehingga ensiklopedia siap digunakan untuk alat bantu pembelajaran biologi. Untuk variabel yang diteliti adalah kualitas materi yang akurat dan relevan, desain media yang menarik dan mudah dipahami, tingkat keterlibatan siswa dalam penggunaan ensiklopedia, dan efektivitas pembelajaran yang diukur melalui peningkatan pemahaman dan hasil belajar siswa. Dengan melatih dan mengoptimalkan variabel-variabel ini, melalui penelitian, konsultasi ahli, uji coba desain, metode pembelajaran interaktif, dan evaluasi hasil belajar, ensiklopedia biologi dapat menjadi alat bantu pembelajaran yang lebih efektif dan meningkatkan pemahaman siswa. Kebaruan dari penelitian ini adalah pengembangan media ensiklopedia yang khusus dirancang untuk materi ekosistem hutan mangrove di tingkat sekolah menengah. Penelitian ini menyoroti pemanfaatan ensiklopedia sebagai alat bantu pembelajaran yang belum banyak digunakan di sekolah-sekolah, sehingga memberikan pendekatan yang baru dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya ada Puspita tahun 2019, pengembangan modul berbasis keterampilan proses sains sebagai bahan ajar dalam proses pembelajaran biologi perlu dilakukan karena beberapa alasan, diantaranya meningkatkan keterampilan siswa. Pengembangan modul ini sesuai dengan tuntutan kurikulum yang mengedepankan keterampilan proses sains. Banyaknya pendidik yang belum mengoptimalkan model pembelajaran yang sesuai dengan hakikat sains. Untuk materi yang dipilih dalam penelitian ini adalah sistem ekspresi pada manusia. Pemilihan materi ini didasarkan pada hasil observasi yang menunjukkan bahwa siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep tersebut, sehingga diperlukan pengembangan modul yang dapat membantu mereka. Ada pun langkah-langkah yang dilakukan. Yang pertama, identifikasi potensi masalah yang ada di dalam pembelajaran, khususnya pada materi yang akan dikembangkan, seperti sistem ekspresi pada manusia, dan selanjutnya itu yang kedua, informasi yang relevan mengenai materi, kebutuhan siswa, dan metode pembelajaran yang efektif dikumpulkan melalui studi literatur dan observasi. Selanjutnya, mengamati, mengukur, menyimpulkan dengan tujuan agar modul tersebut menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Yang keempat, validasi, uji coba, dan kemudian dilakukan revisi. Untuk variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah